Ini guys, Badai TV, teman-teman Badai TV. Jadi dari tadi nih Mas Anang ngomongin sisi-sisi lainnya ya, yang nggak pernah kalian tahu ya. Dia seorang bapak yang sangat concern banget sama anaknya, religius juga, karyanya juga gokil-gokil, entrepreneurnya udah dari zaman masih sekolah ya Mas Anang, tidur di emperan juga. Iya. Luar biasa. Berarti gini Mas Anang, lu tadi kan bilang Mas, megang keyboard keluar, megang gitar keluar. Berarti itu lagu spontanitas. Oke, ini paling menarik. Banyak kan aku sampai dulu pernah diskusi sama Pongki Barata. Dia tuh pernah nanya, Kak, Mas, sampai itu karang lagu itu gimana sih? Hampir aku mencari buku, mendengarkan di mana-mana, bertanya kemana-mana. Tidak ada rumusan membuat lagu yang hit, tidak ada rumusannya. Jadi menurut aku lagu yang akan hit adalah lagu yang memang kamu keluar dari pure perasaan kamu yang bermain. Jadi perasaan kamu yang menciptakan nada. Itu dari pemahamannya seorang Anang berkarya di industri musik Indonesia. Jadi tidak ada formulanya ya? No formula. Tapi ada sebuah keanehan dari teoriku ini. Apa tuh? Siapa itu? Si botak. Itu botak tuh selalu berantem sama gua. Kenapa berantem? Dia paling unik. Kalau dia itu merancang nada, hebat gak? Oke, berarti dari notasi. Notasi atau Enggak, itu memang ngambil Dani itu gini. Memori kita kan banyak diisi dari mulai lahir, dari apa yang dia dengarkan dalam jeda sekian hari atau dalam bulan. Itu memori apa yang dia dengarkan itu masih ada di sini. Oke. Ya? Tersimpan ya. Tersimpan. Oke. Itulah kehebatan cipta manusia. Tuhan ngasih otak kita itu begitu, memorinya gede. Kadang pada saat kita mainkan lagu, kayak lagu yang kemarin gue dengerin apa gitu. Oh iya, pada saat itu diramu menjadi sebuah karya baru, nggak ada salahnya itu. Itu pernah debat aku sama banyak orang. Kenapa? Aku sama Dani salahnya apa? Sekarang gini, lu bisa nggak? Lu dengerin lagunya Queen. Phil Collins, Queen, lu Beatles. dengerin lagunya Beatles, lu yang terbaik lu sambungin, bisa jadi lagu enak nggak? Cobain aja kalau bisa. Nggak gampang juga. Nggak bisa. Iya, betul. Jadi itu butuh sebuah daya kreasi tinggi, ilmu yang dia yang tahu, Ahmad Dhani yang punya. Jadi menurut Mas Anang, itu song composer atau song editor? Dibilang song editor sebetulnya bisa-bisa juga, tetapi kalau ngedit doang dia tidak bisa menyambungkan dan mengkreasikan, Ya, tidak bisa mengkompos juga Nggak percuma bisa. ya. Oke. Nggak bisa. Jadi tetap bahwa aku bilang itu adalah sebuah karya komposer. Ya. Itu dalam benar-benar kompos karena nggak gampang juga menyambung tadi. Makanya pernah dulu udah almarhum kemarin kakaknya Katon Bagaskara. Oh, Mas Andre Manika. Ya. Andi Manika itu pernah ngajarin aku. Dia itu pernah memiliki sebuah kumpulan itu membedah lagu-lagu hit seluruh dunia. Oke. Dibedah sama dia. Nadanya isinya begini, temponya segini, pada saat nadanya begini, liriknya harus begini, itu dibedah sama dia. Akhirnya dia bikin. Dari teman-temannya itu ada 5 orang bikin. Ayo, teori ini kita pakai, masuk enggak? Bikinlah masing-masing dari teori tersebut. Didengerin sama orang awam. 5-5-nya lagu diciptakan, gak enak. Ya karena tidak punya itu ya, nggak punya arah mengkompos itu ya. Jadi nggak bisa juga dalam, makanya kan aku bilang penciptaan lagu itu sebenarnya kita bukan menciptakan, Ya. tapi kita itu merumuskan atau mengkompos signal dari ilahi. Ini ilham sebetulnya. Jadi kalau nama pencipta lagu sebenarnya nggak tepat. Menurut aku kurang tepat. Oke. Karena kita tuh ilham disampaikan ke kita, ilhamnya kita mengkompos ilham itu, merumuskan kembali ilham itu. Karena ciptaan itu tetap pemberian Tuhan. Yes. Original tetap dari sana. Tetap Allah memberikan, Ya. yang kuasa memberikan, kita tinggal menangkap signal tersebut. Makanya ada lagu gua yang, lagu gua yang mana itu jadi lupa ya. Itu Yang duet gua apa yang solo? ciptakan, duet. Yang duet waktu itu zaman sama Kali, duet. Oke. Termasuk lagu yang sama Ashanti juga, yang termasuk Jodohku. Itu lagu saking, ya bukan naksir ya,
Sheila Shanti kan. Gimana caranya Nani ngerti bahwa gue naksir dia. Oh, oke. Iya dong. Ya. Alright, semua kanan nih. Ya. Kan gue memproposnya ngomong kayaknya gimana ya? Terlalu murah lah kalau ngomong ya, ngomong Gue langsung. bikinnya yang indah. Oke. Saking gue terngiang yang mimpi tersebut, itu terbawa mimpi. Nada itu, jodohku, maunya ku, dadadada. Itu gara-gara mimpi ada di dalam mimpi tersebut, itu terbayang nada-nada kayak gitu. Untung gue masih bisa ingat. Oke. Iya, gue tuh kok kebayang lagu-lagu mimpi tadi ya. Gue main piano, dapat. Oh ini dia nih. Na 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 na. Satu cinta hingga ajal memisah aku dan kamu, satu saling mencinta. Itu dari mimpi gua nyatakan jadi sebuah karya. Jadi itulah sumber-sumber yang unpredictable. Oke. Jadi penerusan ilham, kalau sekarang kita sudah ambil menjadi penciptaan tersebut, itu unpredictable. Yang luar biasa. Karena kalau diskusiku di Potlot, aku belajar sama Bongki, sama Pai, sama Mas Bim Bim, ya, sama Indra Kadarsi zaman dulu. Itu getaran dibilang. Bahwa getaran manusia itu sama. Vibrasinya itu sama. Lu sedih, ya vibrasinya sedih itu segitu aja. Okay. Jadi pada saat lu menciptakan sesuatu yang vibrasinya masuk getarannya, itu pasti meledak. Itu udah pasti meledak. Kenapa? Vibrasinya udah masuk. Jadi formula lagu hits itu sebenarnya ada di vibrasi itu. Vibrasi itu penting. Jadi pada saat getarannya dapat, makanya pada saat nyitain lagu kan kita suka ada temen kan. Iya. Kan pasti Badai juga ada temen yang suka nemenin Badai bikin lagu. Enak gak? Gitu kan? Wah enak tuh lagu itu tadi itu nadanya seru tuh. Enak nih, hook nih, dapat hook nih. Okay. Udah terusin kan. Sama aku kalau bikin lagu kadang-kadang ada temanku nemenin, ponakan-ponakanku nemenin gitu. Om, itu lagu tadi nada enak om. Yang mana? Ini? Iya, terusin om, itu enak. Gitu. Jadi memang makanya penciptaan itu butuh kebebasan berkreasi, kebebasan melanglang buana. Ya memang harus. Kalau enggak bisa. Makanya terus dibilang bahwa nada do re mi fa sol la si do terus kadang nyerempet karena batasannya cuma di situ. Terus getar rasa manusia yang sedih itu ya di situ. Nada lirik yang disampaikan dari the whole story. Kata-kata yang dipilih yang sedih ini itu kan sudah begitu juga. Iya. Karena bahasa Indonesia kan tidak seluas bahasa Inggris yang kata ini artinya banyak banget gitu. Pada saat dirangkaikan itu artinya buat pengertian. Bahasa Inggris itu terlalu dalam ya. Indonesia kan enggak. Iya, betul. Enggak seluas itu gitu. Iya. Nah, itulah yang menarik dalam pengkaryaan sebuah lagu di Indonesia, challenging-nya itu di situ. Kalau bule kenapa makanya enak. Dia bisa milih banyak pronoun disampaikan, diganti artinya sama, tapi kata-katanya beda. Tapi Indonesia kan enggak banyak. Pilihannya kan enggak banyak. Makanya pada saat kalau aku bilang bahwa lagu-lagu Indonesia kayak lagunya Badai gitu ya, lagunya Medani, lagunya Yofi, lagunya Meli, Pongki Barata gitu ya, pencipta lagunya Tantri suaminya istrinya Pai, itu coba artiin lagu itu jadi lagu bahasa Inggris, pasti keren. Oh jadi ada lagu-lagu yang bagus itu bisa ditranslate ke Inggris sebenarnya lebih keren. Pasti keren. Tapi untuk go internasional apa harus begitu? Nah, ini menarik. Ini memang pages yang berbeda. Kenapa di Indonesia? Indonesia dengan seniman yang gini. Indonesia itu sudah diakuin oleh WHO bahwa Indonesia adalah negara superpower budaya. Itu diakuin oleh WHO. Tapi dalam pengkaryaan karya-karya ini Indonesia tidak bisa mendunia. Ini dibutuhkan sebuah teamwork di dalam sebuah negara untuk menjadikan itu sebuah commercial value yang disupport baik politik, ekonomi, itu harus disupport. Nah, ini yang perlu dirumuskan kembali di ranah tata kelola industri musik Indonesia maupun di ranah
kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah bisa merumuskan dengan stakeholder dan seniman ini bersama-sama merumuskan, bagaimana sih karya kita mendunia? Kenapa? Asimilasi 1.400 suku bangsa dengan negara di dunia manapun nggak ada yang seperti Indonesia. Kenapa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Ini harus dirumuskan kembali. Ini dibutuhkan pemikir-pemikir seperti Badai untuk merumuskan kembali untuk masa depan industri musik Indonesia. Kenapa? Kamu sebut aja, kamu keliling Indonesia itu ketemu jenis musik, berapa jenis musik? Banyak banget ya. Makanya waktu Weird Genius bikin Lati, itu kan membangunkan musik Indonesia dan membangunkan dunia. Ada musik kontemporer dari musik Indonesia. Aku coba denger itu, apa ya bisa meledak dunia loh. Bukan meledak di Indonesia doang. Iya, streamingnya dunianya dunia. Artinya bahwa kans Indonesia untuk mempenetrasi dunia dengan music industry itu sangat besar. Cuman bagaimana kita stakeholder, seniman dan pemerintah untuk duduk. Ini memang dibutuhkan pemikir seperti Badai untuk berani ketemu pemerintah, ketemu dengan parlemen, membangun silaturahmi secara sehat dengan seluruh stakeholder teman-teman. Yuk kita rumuskan. Karena aku pernah di parlemen dulu. Itu pernah aku mengusulkan di Badan Ekonomi Kreatif. Indonesia harus menyisihkan dalam politik anggarannya minimal 200 sampai 300 miliar per tahun. Untuk apa? Membangun ekosistem ini. Bukan. Kamu kumpulin orang-orang terbaik, hasil di Indonesia terbaik. Karena kita sebut pencipta lagu waktu zaman itu Badai kuat. Hampir semakin. Oke. Penyanyi terbaik Indonesia waktu itu Raisa. Ada Rosa, ada BCR, gitu ya. Ada Agnes Mo. Ini kan modal yang luar biasa. Asetnya. Aset. Yuk diartikan, digarap di internasional, rekaman ngomong aja rekaman di Amerika, dibikin manajerial Amerika, dibikin bahasa Inggris, dibiayain negara pertama kali. Paling rekaman di sana habis $2 juta. $2 juta itu sekitar. Ya memang rekaman di luar akan lebih murah sih. Benar, lebih murah banget. $2 juta bikin gitu video klipnya. Diorbitkan dari Amerika, pusatnya industri musik dunia, meledak. Jadi butuh hari ini bahwa stakeholder, seniman dan pemerintah membuka diri di ranah itu, bahwa involve pemerintah baik dari segi politik anggaran maupun dari segi politik legislasinya. Ini dibutuhkan untuk industri musik Indonesia kalau kita mau mengalahkan Korea. Karena Korea itu politik anggarannya ada, politik legislasinya ada, aturan-aturannya untuk mereka go internasional. Satu pertanyaan Mas, kulturnya orang Indonesia ini apakah sudah siap nih untuk menembus dunia internasional? Menarik. Karena gini kan, bisa dibilang aja kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Orang pencipta, maksudnya pencipta lagu Indonesia aja nggak paham nih bagaimana cara melindungi karya ciptanya kan. Kultur itu bisa siap nggak tuh untuk dunia internasional? Untuk pages itu pages tersendiri terhadap pemahaman karya cipta. Itu pages tersendiri memang. Betul, aku percaya itu bahwa kita butuh belajar kembali, butuh serius lagi merapikan di ranah penghargaan karya cipta. Tetapi ada satu pages baru, halaman baru, bagaimana kita memonetizing dan mengorbitkan karya-karya terbaik Indonesia ini untuk mendunia. Ini satu pages tersendiri. Karena pada saat kita masuk ke ranah dunia, gitu ya, di Amerika begitu, itu kan dia sangat straight dengan karya cipta tersebut. Udah pasti dijaga luar biasa dengan mereka. Pasti. Makanya di sini pagesnya harusnya disusun dengan serapi itu, bahwa bagaimana mengenai karya cipta itu diurus dengan baik. Makanya Undang-Undang 28 itu sudah melalui mengambil dari Amerika, semua negara maju manapun kita ambil untuk menjadi tatanan di sini. Makanya Indonesia butuh satu tatanan yang benar-benar ini sebuah tata kelola bagaimana sih menjaga karya cipta Indonesia di ranah lagu yang benar-benar just ini for tata kelola musik. Ini kita harus memberanikan diri senimannya juga untuk mengusulkan kepada pemerintah maupun parlemen, kita butuh untuk masa depan akan datang menata tata kelola. Anggarannya ada tapi?
Ada harusnya. Negara kita itu per tahun sudah mengeluarkan dana hampir 2.400 triliun untuk seluruh subsektor. Gitu. Kembali kepada person kita untuk mau serius memberikan masukan pikiran tersebut kepada pemerintah maupun kepada parlemen. Kita butuh ini kayak begini. Memang quote-unquote bahwa pasti mereka akan di-challenge bahwa negara kita butuh yang lebih lagi dari ini. Banyak yang lebih diurus lagi, ngomong infrastruktur, ngomong pendidikan, ngomong apa aja, kita masih berbenah. Setuju. Kita harus membuka diri bahwa yang diurus Republik ini memang negara archipelago terbesar di dunia. Jadi gak gampang memang. Artinya, bisanya dari mana? Ya kita bersatu. Si person ini tadi, kita senimannya, stakeholder, memberikan sebuah proposal yang bersama-sama kepada pemerintah, kepada DPR. Ini dari bahasan kita punya proposal seperti ini. Jadi kita membuat grand design-nya. Setuju. Bahwa kita harus duduk dengan sabar, dengan teliti, dengan tenang, menyusun hal tersebut kalau kita mempunyai mimpi besar terhadap bahwa industri musik Indonesia adalah industri paling didaya di dunia. Kenapa? Dasarnya dari mana? Ini menarik. Banyak pertanyaan kamu lu ngomong itu dasarnya apa? Tidak ada di negara manapun di dunia ini dengan 1.400 suku bangsa. Tidak ada asimilasi yang terjadi. Betul. Jadi itu dan nasnya Indonesia. Indonesia memiliki dijulukin negara superpower budaya. Jadi ini sudah dasarnya ada. Dari zaman 700 Masehi aja kita bisa menghasilkan Borobudur. Ya. Gimana itu hasil seni juga loh. Iya, itu artinya bahwa Indonesia memang negara didaya dalam seni tersebut. Dalam seni budaya ya. Betul. Jadi makanya kayak Badai udah serius dengan pengkaryaan, serius dalam memikirkan tata kelola tersebut. Ini memang challenging banget dalam perjalanan karir kamu. Harusnya kan ya gue berpikir karya, ya udah lu jangan sibukin gue ngomong tata kelola. Memang betul itu, setuju, gue agree gitu ya. Tetapi dalam postur Indonesia yang kita negara yang memang archipelago terbesar tersebut, ini butuh pikiran-pikiran kita untuk involve. Berarti message-nya Mas Anang ini, musisi jangan hanya mikir dalam studio berkarya aja. Setuju. Aku bagaimana cara menciptakan bridging supaya ini akan bisa menjadi masa depan nanti. Karena apa? Sampel yang sudah kita dapat bertahun-tahun semenjak industri ini dibangun tahun 1900-an, bahwa seniman atau dalam pengkaryaan tersebut itu menempati jajaran kedua, tidak menempati hal pertama. Padahal di negara maju manapun itu sudah setara, baik pelaku industrinya, pemilik modalnya dengan pelaku penciptaannya itu setara, 50-50. Gitu, bukan yang dibilang kayak yang hari ini 50-50 70-30 ya. Bukan. Ya 50-50 50-50 benar. Bukan 50-50 ya 70-30. Kan benar. Kan makanya ini ya udah 50-50 ya, tanda tangan berapa? 70-30. Sialan lu. 50-50 70-30. Ini yang harus ditumbuh kembangkan, bahwa kita nggak boleh berhenti berjuang. Makanya waktu aku dibilang, Mas Anang pada saat gagal memperjuangkan rancangan undang-undang musik di parlemen, apakah berhenti? Itu kenapa gagal sih? Gini, ini tadi bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lihat ya. Di satu sisi institusi politik seperti parlemen ini punya struktur-struktur tersendiri yang tidak bisa dirubah sedemikian rupa gitu ya. Penyusunan rancangan undang-undang setelah kita membuat sendiri, waktu itu kita udah bikin sendiri. Aku, Once, Kadri, almarhum Glenn, Profesor Agus, sebut aja waktu itu yang sibuk-sibuk waktu itu. Aku di parlemen, kita susun, bikin waktu itu. Yang nyusun, ya teman-teman semua nyusun. Draft rancangan undang-undang musik, udah dibikin, bareng-bareng. Disampaikan ke Pak, aku terima dari parlemen.
beres nggak, bro? Udah nang nih, klep, baru ngotot. Kenapa? Aku sebagai anggota parlemen di dalam pasal 20 Undang-Undang 45 diizinkan mengusulkan undang-undang. Oke. Aku boleh sebagai Jadi presiden. itu sudah ada dalam Boleh, ininya ya. boleh. Perizinannya Makanya udah aku ada ya? usul Oke. sebagai person bahwa Anang mengusulkan rancangan undang-undang musik. Anak-anak membikin, aku bawa. Ada proses politik di dalam sana. Proses politik ini kan memberikan kepercayaan atau satu pages dengan kita bahwa seluruh fraksi, seluruh partai itu setuju dengan rancangan undang-undang ini. Ini sebuah kebutuhan. Oke, kita berkali-kali ke parlemen. Anak-anak berkali-kali, akhirnya di badan legislasi disetujuin undang-undang itu masuk ke prolegnas. Masuk prolegnas. Masuk ke prolegnas. Gitu ya. Pada saat ini masuk ke prolegnas prioritas tahunan, itu disusun kembali atau DPR itu ada di Undang-Undang 11 2012 bahwa itu harus disusun ulang kembali dengan kacamata DPR karena ini kacamata politik. Disusunlah undang-undang kembali yang dibikin anak-anak ini, dibikin kita ini seniman mewakili teman-teman itu. Disusun, dimasukkanlah unsur-unsur dari kacamata parlemen. Disusun dulu menjadi RUU. Ya pasti ada distorsi. Betul. Di situ kan? Betul. Boleh distorsi itu. Apakah ini paten? Belum. Gitu. RUU ini masih rancangan. Habis itu baru dibikin panja panitia kerja di dalam parlemen untuk membuat rancangan undang-undang itu menjadi proven. Habis itu baru dipanggil seluruh seniman Indonesia yang pintar-pintar dipanggil ke parlemen untuk dimintain pendapat. Isi pasal per pasal kayak apa? Karena aku udah 4 undang-undang aku ikut membangun undang-undang di negara ini. Itu debatnya satu pasal itu bisa berhari-hari. Karena salah satu salah satu pasal yang diberatkan itu adalah pembebasan berkarya. Kreativitas Gini, dibatasi. kalau aku bilang kreativitas dibatasi, aku cuma mau ngasih pandangan bahwa kita di ranah Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal pasal 20J, kalau nggak salah pasal mengenai hak asasi manusia. Kamu baca satu-satu sampai di pasal 20J. Itu memang kita dalam satu hidup dalam bernegara itu dibatasi oleh undang-undang. Itu dibatasi memang. Kamu nggak bisa sembarangan terus. Kamu sekarang ngomong aja. Ini sorry itu sih ya. Boleh. Ditangkap loh. Iya. Gak mau dah. Oh, berarti maksudnya ketika kita berkarya, menuliskan lirik dan segala macam itu kebebasan kita dibatasi juga oleh pasti dibatasi. Dia makin kayak sembarangan dong. Tahu kamu ngomong rasialis gitu, ya dihajar. Tapi itu nyampe nggak logikanya ke musisi? Menarik. Ini pertanyaan cerdas yang aku dengar hari ini. Ini benar pertanyaan cerdas. Ini nyampe nggak? Ini bagus. Logikanya nyampe nggak? Nah, makanya disitulah RUU ini disusun dengan ranah kepemahaman parlemen dulu. Nanti baru dibahas dibentuk panitia kerja tersebut. Untuk ini diinformasikan seluruh stakeholder dipanggil ke parlemen. Pasal yang ini sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang yang lain, undang-undang ITE, undang-undang kebebasan ini. Cuman kita harus meng-highlight pasal itu ada di sini. Apa bahasanya? Itu kesepakatan harus. Gitu. Ini belum dibahas. Udah diribut, ini dibatalin. Loh, kok bisa sih? Lu dibahas aja belum kok. Gua paham nih. Jadi kalau waktu itu pemahamannya teman-teman bahwa oh ya ini RUU masih dasar, biarin aja dulu diresmikan, masuk prolegnas prioritas. Pada saat ini dibahas dijadikan panitia kerja, itu dibahas pasal per pasal. Berarti menurut Mas Anang pada saat menggagalkan itu, artinya bukan menggagalkan, diusulkan untuk tidak dijadikan itu. Berarti pemikirannya prematur berarti. Menurut Mas Anang gitu. Aku sedihnya apa? Ini belum, makanya waktu itu ada salah satu stasiun televisi pamretnya telepon aku. Dia paham politik. Telepon aku. Nang, ini udah dibikin panja belum sih di tempat lu? Belum. Hah? Kenapa diributin katanya? Wah, jadi kan ada
ada misleading pikiran. Misleading pemikiran. Oke. Bahwa teman-teman salah nggak? Ya nggak salah karena apa? Dia nggak paham juga. Iya, iya. Ya makanya tadi gue tanya itu, apakah Iya. mereka nyampe Nyampe, ke situ? nah di situ dia. Iya. Jadi bahwa ada komunikasi yang tidak sampai. Oke. Tapi kalau ranah bahwa anak-anak menyampaikan ke parlemen menggodok itu sampai menjadi prolegnas prioritas dan prolegnas prioritas, itu jalan ini udah sukses. Karena tidak ada waktu itu. Nggak mudah loh satu rancangan undang-undang masuk ke prolegnas prioritas itu nggak mudah. Paham. Makanya berjuang dulu 4-5 tahun di parlemen hanya ingin memasukkan itu ke sana dan habis itu dibahas bareng-bareng. Tapi ya itu tadi, pikiran yang informasi yang tidak sampai kepada semua seniman Indonesia, ya aku nggak bisa salahkan. Dan aku mau mendebat mereka semua, dari mana ceritanya? Iya. Nggak mau aku debat dengan seniman juga, ngapain aku debat sama kalian? Betul. Kenapa? Debatku di parlemen. Iya. Dan parlemen sudah already done. Dia percaya dengan undang-undang ini. Tinggal isinya kalian masuk ke parlemen karena kita undang. Waktu itu Prof. Frankie Raden, itu profesor musik Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Itu nelpon aku sampai, "Nang, ini kok bisa diributin, kan itu masih RUU." Nggak tahu, Prof. Karena Profesor Frankie Raden ngomong, apa yang salah ya? Oke. Kalau nanti dalam proses undang-undang ini tahu-tahu besok mau digedok oleh pemerintah dan parlemen. Di situ kita itu isi pasalnya masih belum berubah. Boleh ribut, itu benar kemarin itu akan terjadi begitu. Ini masih jauh, justru ini adalah sebuah challenging seniman, ya. Challengingnya kita semua ingin mendapatkan aturan tertinggi untuk mengatur tata kelola industri musik ini. Oke. Kalau kita udah sampai punya aturan tata kelola industri musik yang baik karena hasil dari karya tersebut, insya Allah seniman industri musik Indonesia atau seniman manapun nanti akan berkaca di situ. Ada hak yang bisa dapat sesuai dengan apa yang mereka mau. Kan ini memang tidak pernah diperjuangkan sampai di titik aturan tertinggi di Republik ini. Untuk masuk ke situ sangat tidak mudah ya. Tidak mudah. Prosesnya sampai 5 tahun bro gue di situ. Oke. 5 tahun. Makanya teman-teman di parlemen waktu itu sampai salah apa nih? Mana gue tahu. Lu berjuang udah menyampaikan visi misi lu masuk parlemen di seluruh fraksi waktu itu sudah. Bahwa dibutuhkan sebuah aturan tertinggi tata kelola industri, bukan pengkaryaan. Nggak ada waktu itu almarhum Glenn, kita semua onces semua ngomong. Jadi sebenarnya produk RUU ini sama undang-undang hak cipta ini beda jalur sebenarnya. Dulu ada pertemuan, mungkin waktu itu Badai nggak ikut dalam pertemuan pertama. Yang di Citos? Bukan, pertemuan di Komisi 10. Oh, oke. Di parlemen waktu itu aku yang terima anak-anak. Itu lengkap, LMKN ada, semua datang, anak-anak tuh, Mas Faris RM semua datang, pinter-pinter semua datang. Itu debat di Komisi 10. Aku marahnya gini, emang kita punya aturan tentang tata kelola musik? Ada Undang-Undang 28. Dia ngomong begitu teman-teman. Undang-Undang 28 itu undang-undang hak cipta, bukan undang-undang tata kelola musik. Ya, berarti gini, ini ada misunderstanding juga. Karena pada saat itu mereka beranggapan bahwa ada kesamaan RUU dengan UUHC, sehingga ini akan menjadi peraturan atau undang-undang yang tumpang tindih. Betul. Beda, sangat berbeda. Oke. Karena yang kita maksud nanti bagaimana sih diatur, ya gini deh. Dulu aku pernah diributkan, Anang dapat proyek ratusan miliar dari katanya sertifikasi seniman. Gue ikut tuh sertifikasi. Aku tapi person yang disalahkan sertifikasi. Memang aku yang memperjuangkan sertifikasi. Aku masuk parlemen. Ini jujur aja aku ngomong sekarang. Aku buka. Yang bantuin aku waktu itu adalah almarhum Baron. Oh, Kang Baron. Baron itu yang bareng sama aku datang ke Badan Sertifikasi Nasional. BNSP ya. Itu datang sama almarhum Andi Ayunir. Itu yang nemenin aku.
sama sekjennya Papri, Om Joni Mauka, datang ke sana mempresentasikan bahwa kita butuh sertifikasi seniman musik. Wah, BNSP muter kepala. Bisa. Dananya dari mana? Akhirnya dibantu oleh Badan Ekonomi Kreatif Pendanaan. Kenapa? Harus muter seluruh Indonesia untuk minta ujian masukan sertifikasi ya. Tujuannya apa? Kamu hari ini kamu berangkat ke Amerika, tahu-tahu kamu masuk ke salah satu pub, gue mau ngisi gitar dong, mau main di sini. Pertanyaannya, ya udah, lu bisanya apa? Enggak begitu. Sertifikasi lu apa? Lu nggak bisa punya sertifikasi musik, ya nggak bisa lu kerja di gua. Kalau enggak, ya lu gue bayar lu apa? Sejam ya 10.000, nggak ada standar lu. Oke. Pada saat dia punya sertifikasi sampai di grade A, bayarnya sehari atau 1 jam, dia bayarannya adalah 100.000. Tapi keresahan musisi-musisi, ambil contoh lah misalkan musisi yang sudah punya album, yang sudah punya karya dan ya terbukti lah pekerjaannya. Apa perlu disertifikasi? Menarik kan? Gua harus disertifikasi. Menarik kan? Iya. Disangka sertifikasi itu diuji, salah. Sertifikasi itu source-nya ada 2. Ya untuk dapat sertifikasi ada 2. Ya untuk pendidikan. Untuk yang diuji karena dia tujuannya mendidik, bermain, betul. ini. Yang satu adalah sertifikasi karena dia berkarya. Diberi karya. Tinggal portofolionya. Jadi ada yang diuji dan portofolio. Tapi kalau ada sertifikasi, karena sertifikasi Indonesia kan mendunia, satu level. Cuma yang aku dengar katanya itu baru sampai Asia aja. Enggak, itu akan bisa berkembang terus kan. Nanti tinggal kamu upgrade. Tapi pada saat kamu sebenarnya, oh di sini masih begini-begini, ya udah. Lu nanti diuji di negara itu kalau memang kamu mau naik kelas, tinggal berdasarkan yang di Indonesia dinaikin lagi. Lu diuji di sebentar di situ. Naik, nggak mulai dari nol lagi. Wah, ini seru banget nih. Ini sertifikasi juga, aku sih termasuk orang yang setuju sertifikasi. Karena di negara ini, gara-gara ini aku waktu itu keliling di Eropa. Yang main di taman-taman itu badai, itu naruh kertas ya. Itu sertifikasi itu. Gue lihat sampai gue foto, apa sih? Oh gitu? Iya. Yang ditaruh yang ngamen itu ditaruh di gitar. Kalau dia main gitar, ada kertasnya tuh. Gue cekrek. Masuk sertifikat. Jadi dia itu ngamen di sana itu ada sertifikatnya semua. Ya, jadi certified semua ya. Artinya apa? Jadi nggak boleh orang sembarangan pada saat ada pariwisata datang terus main sembarangan, terus orang ngeliat, oh gini sih nyanyinya. Betul. Nah ini juga ada hubungannya tadi di kontennya Mas Anang, teman-teman Badai TV. Gue juga ngomong sama Mas Anang bahwa gue pengen musisi itu menjadi profesi yang mulia. Itu dia. Gitu, profesi yang benar-benar diperhitungkan. Itu dia. Dan mahal. Itu dia. Jadi nggak ujuk-ujuk, ya. Main gitar nih bisa. Profesinya apa Mas? Oh, saya seniman musik. Iya, saya arranger gitu segala macam kan. Kok bisa ya? Ya. Masa terus gue habis baca baca buku ekonomi gitu. Lu gue ekonomi. Kan nggak begitu kan? Bukan begitu. Diuji dulu. Lu sampai mana sih? Lu apa? Emang lu tiap hari-harinya itu musik? Jadi profesi lu cari duit? Iya. Itu kejadian di Malang. Itu di Malang waktu itu rame datang ke karaokeku, ratusan orang gitu, seniman semua gondrong-gondrong semua marah-marah gitu. Oh di demo juga? Di demo gua ajak ngomong, sertifikat yang kamu butuhkan tuh tahu nggak maksudnya apa? Apa Mas? Masa saya mau disertifikat? Saya ini jago Mas main gitarnya. Lu sekarang, lu berangkat ke Amerika, lu main gitar bisa nggak? Apa yang ditanyain Bang? Sertifikat. Bukan ya udah lu bisa main gitar. Ya udah main gitar sampai mana lu? Nggak mungkin begitu kan. Oh Badai pemain keyboard, ya jago. Masa ya udah lu main dulu deh. Kalau lu punya sertifikat dari Indonesia, ini loh sertifikat saya. Oh kamu udah sampai di grade ini. Pada saat kamu disuruh ngisi rekaman, oh ya bayarannya kamu segini. Di grade ini bayarannya per jam adalah sekian ratus $. Lo kalau lu nggak punya itu, terus mau nilai kamu dari mana? Iya, indikator pembayarannya seperti apa, salary-nya mau kayak gimana? Oke. Terus dibilang Badai adalah pencipta lagu hitmaker Indonesia. Portofolionya nggak ditunjukin, nggak disertifikat sama Badan Indonesia. Betul. Who are you? Apa lu? Jadi ya teman-teman musisi sebenarnya untuk urusan sertifikasi ini jangan salah paham dulu. Ya. Jangan salah paham, harusnya didengar dulu betul. sebelum diributkan gitu loh. Akhirnya seru nih. Besoknya setelah gua dikirim surat itu gua mengundurkan diri.
Oke. Gue ngomong, gue mengundurkan diri, silakan pegang, gue nggak ikut-ikut. Sampai hari ini gue diminta, gue nggak mau. Sarang, ini satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita di ujung-ujung diskusi. Ini ada keresahan nih dari teman-teman musisi. Ya. Bahwa kinerja LMKN ini sekarang lagi ditingkatkan. Yes. Lagi ditingkatkan sesuai dengan PP 56 kan tahun Betul. 2021. Betul. Nah, ini ada kegelisahan bahwa musisi dan pencipta, khususnya pencipta lagu ini tidak pernah diajak audiensi nih untuk Betul. gimana sih caranya untuk LMKN ini dilengkapi kinerjanya. Tadinya kita mengelolakan itu kepada LMK. Setuju. Tiba-tiba sekarang masuk ke LMKN. Setuju. Ada atribusi di situ. Yes. Tapi pencipta lagu tidak pernah diajak untuk komunikasi nih. Sebenarnya ini arahnya kemana nih Mas Anang? Ini menarik. Ini adalah kembali kepada hal yang memang terjadi di budaya kita. Bukan budaya, tapi hal-hal yang selalu terjadi mengenai disinformasi. Ini butuh memang keterbukaan bersama-sama untuk mau. Sekarang gini, kalau memang merasa tidak, ya, kenapa nggak datang ke LMK, datang ke LMKN? Ada apa sih? Yuk duduk. Sebetulnya mereka terbuka. Kalau aku lihat waktu aku peristiwa aku di parlemen, aku kan beberapa kali diundang ke LMKN waktu itu dimintain pendapat. Bagaimana sih? Mereka cukup open, tidak ada yang tertutup. Jadi ini kembali kepada kita ke depan harus lebih membuka bersama-sama, punya forum yang benar-benar terbuka dengan tenang diskusi berbagai hal yang menarik terhadap perkembangan musik dunia dan perkembangan industri musik Indonesia sendiri. Karena apa? Tujuan waktu Undang-Undang 28 itu dibikin karena memang kita mengacu pada perkembangan yang terjadi di dunia. Akhirnya kita harus memperbaiki, kita harus punya tatanan undang-undang yang bisa mumpuni. Dalam perjalanan apakah di Amerika, apakah di Inggris, apa di Jepang maupun ada di Eropa yang manapun juga, apakah aplikasi semua bisa di Indonesia? Beda lagi, karena melihat struktur yang di Indonesia berbeda lagi. Makanya ini dibutuhkan sebuah forum yang sehat. Berarti Mas Anang bersedia nih kalau misalkan tiba-tiba pencipta lagu pengen ketemu nih? Aku selalu terbuka dari manapun. Asal memang kita duduk, bukan tujuan saling menyalahkan, tetapi apa sih solusinya? Aku orang yang selalu mencari solusi terhadap sebuah masalah. Kenapa? Kalau kita hanya mau mendebat dan mendebat saja, tetapi tidak ada solusi, dan kita duduk gak mau tenang, hanya bisa marah-marah saja, itu gak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kayak gini, kenapa sih ini, kenapa sih ini? Aku pasti mau untuk duduk. Ini loh kejadiannya. Industri kita ini sudah berpuluh-puluh tahun kita mencoba untuk merapikan industri ini. Nggak mudah perjalanannya. Kamu udah mulai tahu, aku mulai zaman Asari aku bikin, udah involve. Sampai hari ini pun darahku ini isinya dalam tubuhku bagaimana bahwa profesi ini harus tinggi, sama dengan profesi lain, dihargain oleh negara, gitu ya. Ini butuh orang-orang pemikir-pemikir seperti teman-teman yang sekarang hari ini sering diskusi untuk duduk tenang. Tidak bisa hanya menghakimi dan ini dan itu, nggak bisa. Kenapa? Itu semua bisa dirapikan untuk didudukkan. Kita ini seniman. Lain kalau yang pegang udah bukan seniman lagi. Wow, mau jadi apa? Ini kan masih seniman-seniman semua yang kita mau bicara hari ini. Ayo duduk. Kenapa sih begini? Oh, mau diapakan? Ayo bareng-bareng. Aku udah diskusi dengan Chandra Darusman. Aku udah ngomong sama dekot musik Indonesia yang namanya Eros Jarot. Aku pamit izin ngobrol dan seterusnya. Aku udah ketemu Mas Indra Lesmana. Aku udah ketemu untuk mendiskusikan bagaimana kita untuk memperbaiki masa depan penarikan performing right ini. Kenapa? Kita selalu akan bisa kalau kita bersama-sama. Karena memang dari dulu gini, kue ini kue besar. Ini dibutuhkan bersama gotong royong kita. Sampai pun aku dalam hal ini, aku itu siap
nggak ngurus apa-apa, kalian mau ambil saja semua yang sudah diurus, tidak masalah. Karena bukan cita-citaku hanya apa, profesi ini kuat. Nggak ada milik-milikan, ini nggak ada, ini milik bersama. Memang melalui cara yang berliku-liku yang ditempuh, ya karena faktor perjalanan sejarah yang unik dari industri ini. Kan aku mulai zaman tahun 90 industri ini aku udah tahu bagaimana ribetnya industri musik Indonesia, dan kita kan lahir industri ini dari record label minded. Ya, record label minded, betul. Jadi kita nggak usah lagi membuka pages lama, tapi hari ini kita harus duduk dengan tenang. Apa sih yang sudah ada dari aturan tersebut yang sekarang sudah terjadi sampai ke PP 56? Ya. Oke, PP 56 itu mau disikapin cara apa? Nah, cara-cara inilah yang kita harus duduk. Dan kita awasin bersama-sama aja. Kita kawal bareng-bareng. Kawal bareng-bareng itu lebih bagus. Kenapa? Ya ini sudah dipegang seniman-seniman semua kok. Terus mau ngomong apa, nggak repot lagi kita ngomong kok. Ayo, kita buka aja. Aku udah buka semua, udah ngomong ke Mas Indra, udah ngomong ke Mas Chandra, aku sama Abdi udah ngomong, banyak pihak udah kita ngomong. Mau dipegang, silakan. Sekarang gua sama Abdi keluar. So, kenapa? Don't worry, nggak masalah. Aku bilang, nggak ada masalah, aku bilang. Kata siapa gua akan menghakimi, gila apa? Gua masih punya bisnis. Iya. Jadi ini kalau ngobrol sama Mas Anang nih gawat nih. Pokoknya intinya gini Mas Anang, teman-teman musisi semua jangan gelisah. Nggak perlu gelisah. Jangan gelisah. Kita akan bisa terus mengawal ini bersama. Pasti bisa. Dan akan Pasti Mas bisa. Anang sendiri sudah bersedia untuk kita ngobrol bareng-bareng. Ngobrol aja. Komposer, musisi dan lain-lain. Ini harus duduk dengan tenang, bahwa ini harus dibicarakan di antara kita dengan baik. Jangan menjadi konsumsi yang nanti isinya hanya merugikan kita semua. Betul. Karena bahaya pada saat ini ada isi-isi yang tidak sepadan dengan ini, tidak menjadi bagian dari masalah ini. Yang rugi kita semua. Ya. Padahal saat kita semua mau duduk untuk mencari rumusan. Oke. Siapa yang mau jaga, siapa yang mau ngerjakan, atau ayo bareng, ayo monggo juga. Ya. Kalau enggak, yaudah, yang pertama nggak usah, ya udah aku mundur. Oke. Apa susahnya sih? Take it or leave it ya. Kenapa? Cita-cita gue bukan masalah apa. Gue ingin seniman musik Indonesia atau masa depan industri musik Indonesia harus jauh lebih baik, bahwa kita bisa menjadi negara paling dikdaya di Asia Pasifik. Oke. Masa seorang Badai ciptaan lagunya The Malang Melintang kalau bener disupport oleh politik pemerintah. Sudah berapa perasaan yang hancur gara-gara. Gue kadang-kadang berantem sama bini gue ya. Gue dengerin lagu dia, sialan gitu. Tapi lu amalnya banyak bro. Kadang-kadang gue kalau udah bercanda sama anak-anak, nggak apa-apa kita dapat duit dikit lah, yang penting amal kita banyak. Ya habis gimana lagi? Kita udah mulai dulu berjuang, industri musik harus begini. Ya aku bilang kayak namanya kamu, badainya di mana-mana. Jadi banyak kepentingan yang ingin mengurus ini. Carut marut ini ya. Tapi selama ini masih dalam lingkungan seniman semua, ayo dong duduk dengan tenang dong. Jangan saling ini salah. Kenapa begini? Oke, kalau begini, ayo masa depan ini kita sudah sampai di satu titik yang memang ini cukup kompleks. Sampai di titik ini, bahwa ini semua ada di lini kita. Oke yuk, ini ngurusnya gimana? Apa bareng-bareng? Ayo kalau mau bareng-bareng. Aku selalu bilang, mau bareng-bareng, ayo bareng-bareng yuk. Aku selalu bilang, mau bareng-bareng ayo. Malah ini baru loh terjadi. Soalnya pada saat itu jadi, wow, luar biasa. Jadi mudah-mudahan Mas Anang dipanjangkan umur, amin. Sehat, bisnisnya lancar semua. Dan satu cita-citanya sama dengan cita-cita gua, yaitu musisi harus dapat tempat yang istimewa. Harus. Komposer hidupnya harus layak. Harus. Dan profesinya harus dinilai sebagai profesi yang harus. Itu dari dulu aku berjuang itu. Siap, Mas Anang terima kasih banyak. Sama-sama. Ngobrol karya hari ini dengan Anang Hermansyah, dari mulai ngomongin tidur di emperan sampai ngomongin sedalam ini guys.
ini gue bingung nih mau dibikin berapa part. Tapi Mas Anang luar biasa. Thank you Mas Anang. Sama-sama, Waktunya. sama-sama. Jadi, utang gue adalah bikin lagu. Ini kan di tempatnya Badai. Awas kalau sampai gua dalam waktu sampai awal tahun depan sampai gua nggak ngerilis single duet baru ciptaan Badai, berarti Badai nggak jadi bikin lagu. Kali ini abis ini gue minta WA, kan gue belum punya WA Mas. Oh iya benar. Iya. Tapi gue setahu gua pernah nyimpen handphone lu. Nomor bukan nyimpen handphone. Oh iya. Benar. Badai itu kan ada kan? Oke. Siap. Ada. Nanti gue Pasti. WhatsApp demo lagunya Siap. buat Mas Anang dan Iya. Asyanti. Iya benar, gue Siap. tungguin. Gue bener-bener tungguin. Iya. Oke teman-teman, terima kasih waktunya Mas Anang. Ya. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Anang juga. Sama-sama. Apanya Mas Anang? Ngobrol asik. Ngobrol asik. Juga jangan lupa Badai TV juga di subscribe. Sampai ketemu guys. Bye.